Pak, belok ke arah Hotel Westin. Terima kasih. Kamu banggan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi antara kita? Apa kamu lupa? Apa yang terjadi kemarin? Aku minum terlalu banyak tadi malam. Kalau kamu lupa, aku akan mengingatkanmu. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Aku akan ke kamar mandi. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Jangan pergi. Meia. Meia.
Oak. Halo, Ouyang, agensi sudah menandatangani kontrak dengan Lin Meya. oke, transfer uangnya ke dia segera. Beritahu agen, jangan buru-buru dia pindah. Santai saja. Beritahu aku kalau sudah selesai. Selain itu, bantu dia cari rumah dan perusahaan pindahan. Pilih yang terbaik. Ayah, sebentar lagi, Paman Li dan aku akan membawamu ke luar negeri. Paman Li punya teman di sana. Dia mungkin bisa menyembuhkanmu. Kamu tidur terlalu lama. Sudah saatnya kamu bangun, kan? Aku tidak sabar. Tapi jangan khawatir, Ayah. Aku di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu. Seperti yang ayah lakukan padaku. Waktu aku kecil. Selama masih ada sedikit harapan, aku tidak akan menyerah. Ada satu hal lagi. Aku memutuskan sendiri untuk menjual rumah kita. Aku nanti ini selalu bergantung pada uang Paman Li. Dia sudah melakukan begitu banyak untuk kita. Aku percaya bahwa kalau kamu jadi aku, kamu akan melakukan hal yang sama, kan? Ayah, jangan khawatir. Asalkan kamu sehat dan bangun. Asalkan kita bersama, kita bisa dengan mudah menemukan rumah. Kamu datang menjenguk ayahku? Masuklah. Tidak perlu. Kapan kamu akan membawa paman ke Amerika? Dalam waktu dekat. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo. Kamu mau menebusnya? Kalau kamu datang 2 hari lagi, yang ini sudah tidak ada. Tunggu sebentar. Terima kasih. Sangat cocok dengan karaktermu. Ouyang, lebih baik kamu telepon Li dong. Kalau dia terus mengikuti kita, kencan kita akan hancur.
Aku sudah telepon tapi tidak ada yang jawab. Dia mungkin sedang sibuk. Ayo kita nonton film. Apakah dia akan beli tiket dan duduk di sebelah kita? Tentu saja. Kita bisa ganti hal lain. Tidak, ini pertama kalinya. Kita nonton film bersama. Kita tidak bisa membatalkannya karena dia. Ayo pergi. Halo, aku mau 2 ini. Oak, terima kasih. Biarkan dia mengikuti kita. Sudah banyak orang di sini. Dia tidak bisa lebih mengganggu kita. Aku mau nonton film yang sama dengan mereka. Oke, silakan pilih tempat duduk. 2 kursi mana yang mereka pilih? Baris 6 nomor 8 dan 9. Jauh sekali. Kamu bisa pilih film berikutnya. Tidak, aku akan duduk di sini. Tentu. Oh. Tiketmu. Terima kasih. 1 tiket film, tolong. Film apa yang ingin kamu tonton? Maya, Paman Xiaoli. Kenapa kamu datang, Paman Xiaoli? aku datang untuk melihatmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku sudah menjual rumahku. Sejak ayahku masuk rumah sakit dan sekarang. Kamu sudah membantu kami. Sekarang ayahku akan pergi ke Amerika untuk berobat. Biayanya pasti lebih tinggi. Jadi aku memutuskan untuk menjual rumah. Kalau tidak, aku akan merasa sangat bersalah padamu. Legepula. Haruskah kamu begitu sopan padaku? Kalau kamu sudah memutuskan, aku menghargai pilihanmu sendiri. Tapi jika kamu ingin pindah, kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Aku tahu, perusahaan pindahan yang bagus. Kamu hanya perlu memberitahu mereka, apa yang harus dipindahkan, yang mana yang tidak. Mereka bisa membantumu menyelesaikan semuanya. Dan jika kamu akan pindah, sudahkah kamu memilih tempatnya? Di mana kamu tinggal? Jangan khawatir. Aku sudah meminta agen untuk mencari rumah di sekitar sini. Aku tidak menuntut banyak dari rumah. Cukup besar untuk menaruh barang-barangku. Mudah ditemukan. Paisake Camo. Berhenti mengemasi barang-barang. Dan makan udang dengan aku di warung? Sekalian segelas bir dingin. Bagaimana? Oke. Tunggu sebentar, Paman Xiaoli. Dah. Selamat malam. Aku tidak mau. Aku tidak ingin mengganggumu. Tapi jika boleh aku meminta bantuan lagi. Tentu. Kenapa tidak? Biarkan dia ikut. Lagi pula, di sini banyak orang. Kalau dia berani buat masalah, dia merusak keamanan umum. Nanti, aku akan panggil polisi. Permisa. Terima kasih. Maaf, bolehkah aku dapat kursimu dengan 1.000 yuan? Kamu bisa pakai ini untuk nonton lain kali dengan pacarmu, atau ajak dia makan mewah. Untukmu, tidak ada ruginya. Tapi untukku, kalau aku kehilangan 2 kursi hari ini,
Aku akan kehilangan cintaku dan kebahagiaan seumur hidupku. Om. Kamu bisa bayar tiketnya saja. Kalau begitu, semoga beruntung. Terima kasih. Ayo pergi. Terima kasih. Orang-orang pada dasarnya baik. Kamu makan popcorn? Ini boiler yang adil. Mari kita makan bersama. Jangan sungkan, ambil. Aku beli banyak. Lihat. Ambil satu. Ambil satu. Hello. Kakakmu akan datang ke warung sekarang? Kenapa Lin Meya tidak datang? Aku sedang nonton film. Ada apa? Aku ajak Ruonan makan di restoran lamamu. Aku tidak bisa bilang begitu. Jadi aku bawa dia ke sini biar dia paham sendiri. Hebat. Kalau begitu aku bantu tanyakan itu. Oke. Aku tutup telepon. Hai, kakak. Kamu di mana? Aku dan Meya akan segera ke warung. Oke, aku tahu. Tutup telepon. Could only find one. Kakakku dan Lin Meya akan segera datang ke warung makan. Kamu tunggu di sana. Tidak masalah. Dah? Mereka di mana? Bagaimana dengan makanannya? Amble. Ruonan. Aku kasih tahu sesuatu. Katakan. Lihat ke sana. Lihat, itu kakakmu dan Lidong. Tempat yang mereka masuki adalah warung makan kakakmu. Warung makan ini sudah ada di jalan ini lebih dari 10 tahun. Kakakmu dan Lidong sudah saling kenal lebih dari 10 tahun. Ayah angkat kakakmu terluka dan dirawat di rumah sakit. Untuk mengumpulkan uang pengobatannya, dia menyerahkan restoran itu kepada orang lain. Lalu Lidong mengetahuinya. Jadi dia membelinya kembali. Agar kakakmu benar-benar menerimanya, dia memilih menjadi pemegang saham restoran itu. Kakakmu dianggap mengubah teknologi menjadi saham. Lidong juga mencari teman-temannya di Amerika untuk kakakmu. Untuk membawa ayah angkat kakakmu ke rumah sakit di luar negeri. Setelah beberapa waktu, Lidong akan pergi ke luar negeri bersama kakakmu. Langsung ke intinya. Jangan terlalu bertele-tele. Apa yang ingin kamu katakan? Lidong suka tipe seperti kamu. Tapi orang yang dia suka bukan kamu. Tidak. Jangan lihat aku seperti itu. Kamu mengerti apa yang aku katakan? Bisakah aku percaya apa yang kamu katakan? Tentu saja bisa. Itu benar. Sudah siap. Lobster patties. Makan selagi panas. Oke, Kakak tenang, hidangkan lebih banyak, sesuka hati. tidak masalah.
Tunggu sebentar. Paman Xiaoli, lobster yang kamu mau sudah siap. Ayo mulai. Aku tidak tahu sejak kapan. Aku paling suka hidangan ini. Eo. Gelas pertama. Semoga kesedihanmu pergi. Pasti. Mainam. Tidak mungkin. Kenapa kamu minum begitu banyak? Bisakah kamu minum lebih pelan? Kamu tidak terlalu tenggelam. Belum terlambat bagimu untuk berhenti. Bagaimana kamu tahu aku tidak tenggelam dalam? Tunggu. Makan lagi. Kamu jadi kurus. Boleh kami bergabung? Ruonan, Ziji. Duduklah, cepat. Kakak kentang, beri mereka peralatan makan juga. Cepat. Tidak masalah. Kita bertemu lagi. Ya, bertemu lagi. Benar. Datang lebih awal tidak sebaik datang tepat waktu. Terakhir kali kita bilang harus mengajak Meiya makan enak bersama. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Lakukan hari ini. Baik. Kami makan di restoranmu. Dan melihat kalian berdua. Kebetulan sekali. Tepat sekali. Kalian berdua harus sering datang ke sini. Ini restoranku. Silakan. Makanlah santai. Anggap saja rumah sendiri. Kalau kami sering makan di sini, kami akan membuatmu bangkrut. Kamu adikku. Aku bisa menafkahimu kalau kamu bangkrut. Tapi Lidong, dia juga pemegang saham di sini. Bagaimana dengannya? Kamu bicara seolah kamu orang asing bagi kami. Ije Maya adalah ideku. Kamu adik kandung Meiya yang sebenarnya. Kita adalah keluarga. Zije dan kamu menyelamatkan weweku. Dan Meiya. Terakhir kali di Thailand. Untuk kami. Kamu menyelamatkan hidup kami. Kamu membayar uang. Sebagai balas budi. Ini membuatku malu. Aku akan tersipu jika kamu bicara seperti itu. Tidak hanya di sini, di restoran keluarga dimanapun. Kamu bisa merasa seperti di rumah. Silakan merasa nyaman. Biayanya akan ditanggung oleh akunku. Luar biasa. Kalau begitu aku akan sering datang ke sini. Jangan sungkan. Maya, aku dengar. Kamu akan membawa ayah angkatmu ke Amerika untuk berobat? Paman Li punya teman di Amerika. Selama masih ada sedikit harapan, aku bersedia mencoba. Aku jamin. Aku akan pergi ke Amerika bersama Meiya. Paman Xiaoli sangat baik padamu. Kamu sangat beruntung. Memiliki paman seperti dia. Lidong. Sebagai kakak Meiya, aku harus bertanya. Apakah kamu menyukai Meiya? Ya. Aku sangat menyukainya. Tapi sepertinya, sejauh ini hanya keinginanku sendiri. Lebih tepatnya, aku seharusnya adalah pelamar Meiya. Tapi aku berharap, aku bisa mendapat kesempatan untuk bersamanya dan merawatnya suatu hari nanti. Lidong benar-benar pria baik. Jika kamu menikah dengannya, aku akan sangat lega. Semoga kamu bahagia. Semoga kamu bahagia. Benar-benar. Semoga kamu bahagia. First Sword. Terima kasih. Aku ada urusan.
Sampai jumpa lagi. Benar, aku lupa. Dia ada urusan lain. Sampai jumpa lagi. Adikmu benar-benar gesit dan terburu-buru. Sangat berbeda denganmu. Ambil piringnya. Kamu suka Meya? Ya. Aku sangat menyukainya. Tapi sepertinya, selama ini hanya angan-anganku sendiri. Ronan, aku sangat mengagumimu. Kamu begitu saja memberikan Lidong kepada Lin Meya? Berhenti. Kamu sekarang tertawa dalam hati, kan? Tidak. Bagaimana mungkin? Melihat wajahmu yang sedih, aku juga ikut sedih. Bagaimana mungkin aku senang? Ini takdir. Tuhan memberiku seorang adik. Ibuku selalu merasa berhutang padanya. Apapun yang kupikirkan, aku harus memberinya pria baik. Hidup Lin Meya sangat sulit. Kekasih baiknya untuk menikah ternyata adalah saudara kandungnya sendiri. Jadi Lidong adalah orang yang dikirim Tuhan untuk menebusnya. Aku tidak bisa mencurinya. Kamu tahu kenapa aku menyukaimu? Aku suka keadilan dan kesetiaan dalam hatimu. Aku lebih mencintaimu. Harus bagaimana? Beijinggan. Aku tahu. Sakit. Mencintai seseorang tapi tidak dicintai balik. Kamu pikir adikmu hidup sulit. Tapi menurutku, kamulah yang paling sulit di dunia. Kamulah yang seharusnya mendapat kompensasi dari Tuhan. Sekarang, kamu rela berkorban untuk adikmu. Aku juga ingin berkorban untukmu. Aku memutuskan untuk membiwakmu. Apa yang akan kamu lakukan? Aku sudah menyerahkan Lidong. Apa yang kamu lakukan? Jangan ngomong sembarangan lagi di sini. Kamu mau minum sesuatu? Ya. Helen, Xiaoya. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Paman Daxia? Meya datang. Paman. Potato juga datang. Seperti biasa? Ya. Oke, tunggu sebentar. Paman Daxia?
Aku akan keluar sebentar lagi. Potato akan mengambil barang stockingnya sendiri. Lalu, bagaimana ayahmu? Apakah dia sudah bangun? Kali ini aku keluar untuk membawa ayahku ke rumah sakit. Jaga baik-baik kesehatanmu sendiri. Ya, aku tahu. Aku jamin. Kalau begitu kita temui kamu di luar. Oke, pergi. Aku akan meninggalkan sebentar lagi. Dah, Paman. Oh, Kakak Potato. Selama beberapa waktu, Paman Xiaoli akan membawa ayahku ke luar negeri. Jika mereka pergi, aku tidak tahu kapan mereka akan kembali. Tapi untuk para pelanggan yang selalu mendukung kami, kita tidak bisa menutup restoran kita. Kamu sudah memasak hidangan. Selama ayahku cedera tangannya, dan para pelanggan sangat menyukai hidangan yang kamu masak, aku lega. Karena kamu akan mengurus warung ini. Potato. Potato. Tolong urus warung ini untuk kami. Xiaoya. Kamu bawa Paman ke luar negeri. Kamu tidak akan kembali, kan? Bagaimana bisa? Ini hanya masalah waktu. Tolong bekerja keras. Saat kita tidak bersama, tolong jangan merusaknya. Sudah sangat larut sekarang. Mengapa kamu di sini tapi tidak menunggu Xiaorui di rumah sakit? Dia baru saja aborsi, dan kita semua sedih. Tapi ini bukan hal yang kita hadapi sejauh ini. Apa itu? Aku baru saja melihat laporan investigasi keuangan grup OU. Baru saja diposting online. Apakah ini dilakukan oleh Zheng Yimin? Apa kamu yang menyuruhnya? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku mengambil tindakan agresif seperti itu? Sebelum Xiaorui berubah pikiran, kurasa dia sudah kehilangan kesabaran. Jika ketua memanggil rapat pemegang saham sebelum jadwal, dan Xiaorui masih menolak untuk mengambil posisi ketua, bagaimana menurutmu reaksi para pemegang saham nanti? Oh, Changmin akan mengundurkan diri karena pelanggarannya, dan OU yang secara logis akan mengambil alih posisi ketua jika tidak ada penerus yang layak. Jika begitu, semua yang kita lakukan sia-sia. kalau begitu, aku akan menjenguk Xiaorui di rumah sakit sekarang dan membujuknya untuk berubah pikiran. Kamu tidak bisa mengubah apapun. Dengan kondisi dan posisinya saat ini, itu hanya akan memperparah konflik. Menurutmu, apa yang bisa kita lakukan? Hanya ada satu orang yang bisa mengubah pikiran Xiaorui. Ayah kandungnya, Zheng Yimin.
Apa-apaan ini? Ibuku bilang kamu sudah meninggal dalam kecelakaan mobil. Apa-apaan ini? Kamu di mana saja selama ini? Mengapa baru muncul sekarang? Mengapa kamu tidak pernah menemuiku? Kalian semua menyembunyikan kebenaran dariku. Mengapa? Aku mengira kamu sudah meninggal. Selama bertahun-tahun. Aku tidak berani bertanya pada ibuku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kapan? Dan di mana? Aku hanya bisa menganggap hari kamu menghilang sebagai hari kematianmu. Tapi tahukah kamu, itu juga hari ulang tahunku? Aku belum merayakan ulang tahunku. Sejak saat itu, Showerway. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Ini semua salahku. Maaf telah membuatmu tersakiti. Tolong jangan salahkan ibumu. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Ini semua kesalahan ayah. Dan aku yang berbuat salah. Aku memikirkanmu setiap hari, selama 20 tahun ini. Aku bertahan selama ini, karena terus memikirkanmu. Tapi sekarang, kamu sudah sangat berbeda. Kamu adalah putri Oh Changlin, dan menjalankan perusahaan besar. Kamu sekarang kaya, dan punya status sosial. Lihatlah aku. Aku hanya seorang pria tak berguna, yang baru keluar dari penjara. Aku pasti merasa malu di hadapanmu. Apalagi, ikut campur dalam hidupmu, dan muncul di depanmu. Ibumu membuka toko ini untukku, karena melihat aku miskin. Aku juga bisa mendengar kabarmu. Kadang-kadang. Dari dia dan Chen Zhe. Terkadang, aku benar-benar tidak bisa menahan diri untuk melihatmu diam-diam. Itu sudah cukup bagiku. Aku bahagia dengan ini. Apa yang terjadi? Kenapa kamu di penjara? Karena penggelapan pajak. Aku dilaporkan oleh seorang teman dekat bertahun-tahun lalu. Dan dia adalah ayah angkatmu, Wu Shanglan. Ayah, kenapa perusahaan kita punya masalah pajak? Apakah kamu terlibat? Saya akan menjelaskan kepada semua pemegang saham dengan detail nanti. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu.
Ketika ibumu menikahiku bertahun-tahun lalu, dia berada di bawah tekanan besar dari keluarganya. Kecuali ambisiku, aku tidak punya apa-apa lagi pada saat itu. Jadi orang tuanya tidak mengizinkannya menikahiku sama sekali. Ibumu tanpa memberitahu orang tuanya menikahiku diam-diam. Aku bertekad dalam hati, aku harus mengejar karir suksesku sendiri dan membuat orang tuanya menerimaku. Apa yang terlibat dengan Ou Changlin saat itu? Bertahun-tahun lalu, Ou Changlin dan aku memulai bisnis karena dia adalah teman senegaraku. Dalam beberapa tahun pertama, perusahaan berkembang dengan baik karena kami bersatu. Kami menghasilkan uang dan juga mengumpulkan banyak sumber daya klien. Di tahun kamu lahir, aku berselisih dengan Ou Changlin tentang masalah manajemen perusahaan dan arah pengembangan. Aku mengambil sebagian modal dan sumber daya dan memulai perusahaan lain sendiri. Setelah 2 tahun, perusahaanku semakin baik. Aku mencurahkan semua energiku untuk karierku, untuk membuktikan diriku kepada keluarga Qi bahwa mereka salah sebelumnya. Juga karena ini, aku secara bertahap mengabaikan ibumu. Akhirnya, Ou Changlin dan aku menjadi pesaing langsung dalam tender proyek. Sebenarnya, perusahaan Ou Changlin punya masalah manajemen saat itu. Aku seharusnya menang jika semuanya berjalan lancar. Perusahaannya mungkin bangkrut jika dia kalah dalam proyek itu. Tapi di saat yang krusial itu, Ou Changlin melaporkan saya karena penggelapan pajak. Dan buku keuangan perusahaan saya juga dicuri. Ya, saya memang melakukan kesalahan. Tapi, bagaimana dengan Ou Changlin? Apakah perusahaannya bersih dan tidak ada pelanggaran sama sekali? Ayahmu mengajak Ou yang masuk dewan untuk meloloskan proposal penambahan modal. Tapi kita tidak tahu dari mana uang itu berasal. Setelah memeriksa buku keuangan perusahaan, akhirnya saya menemukan, dalam beberapa tahun terakhir, Ayahmu sengaja memotong laba. Dia mentransfer uang ke rekening perusahaan investasi asing yang terdaftar di Panama. Dia bisa menghindari pajak dan memiliki sejumlah besar uang yang bisa dia gunakan kapan saja. Kamu masih ingat apa yang terjadi malam itu saat kita di rumahmu dan membahas cara menyelamatkan Ouyang? I'm transfer $30 dalam satu malam. Saya curiga itu sumber dananya. Chenzre, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan dari rilis berita ini? Katakan padaku. Jadi, berita online tentang penggelapan pajak grup O dilepas oleh kamu. Chenzhe memeriksa buku keuangan perusahaan, dan dia melakukannya untukmu juga. Benar. Dia melakukannya untukku. Dan juga untuk dirinya sendiri. Ou Changlin melaporkan saya karena penggelapan pajak bertahun-tahun lalu. Dan saya hanya memintanya membayar apa yang menjadi hak saya. Dengan cara yang sama. Xiaowei, Chenzhe, ibumu dan aku sudah merencanakan dengan baik. Ibumu dan pamanmu akan terikat bersama. Selama masalah penggelapan pajak ini dirilis, pemegang saham lain pasti akan cemas. Di momen krusial ini, kamu harus tampil dan mengambil alih posisi ketua grup OU. Ini bukan hanya yang kamu inginkan, tapi juga keinginanku. Jika Ou Changlin tidak mengalahkanku dengan tipu muslihat licik tahun-tahun lalu, grup OU tidak akan seperti sekarang ini. Aku akan membuatnya membayar apa yang dia lakukan padaku tahun-tahun lalu. Xiaowei, dengarkan aku. 20 tahun. Ou Changlin telah mengambil hakku untuk membesarkanmu dan merawatmu selama 20 tahun. Namamu Zheng Hui, tapi bukan marga OU. Ou Changlin adalah musuh terbesar keluarga Zheng. Tolong ambil alih grup ou un tuku. Dari Ou Changlin sekarang. Boleh?
Maaf membuatmu menunggu. Waktunya rapat. Tunggu, Ketua. Sebelum mulai, aku pikir perlu bagimu untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan berita online tentang masalah penggelapan pajak grup OU. Ini juga yang paling diperhatikan oleh semua pemegang saham. Topik utama rapat hari ini adalah menjelaskan kepada kalian semua tentang masalah penggelapan pajak grup OU yang beredar online. Aku rencananya akan menjelaskannya nanti, tapi karena kamu bertanya, aku bisa memberitahumu secara resmi sekarang. Informasi yang beredar online adalah benar. Aku tidak pernah menyangka. Grup OU memiliki masalah penggelapan pajak. Sekarang kamu ngerti. Nayet Baiku. Aku melakukan semua ini untuk membantu Paman Seng, Ayak Hendangmu, untuk balas dendam. Ketika aku tahu dia di penjara, dan harus berpisah dari keluarganya. Karena cara licik OU Changlin, kamu dan ayahmu belum bertemu selama lebih dari 20 tahun. Kamu tahu betapa sedihnya aku untukmu? Wu Changlin a eu Montbéliard Argenya. Hasil ini adalah yang dia dapatkan. Ao Berhenti Bertengkar. Kamu tahu betapa aku mencintaimu. Aku sudah melakukan segalanya yang aku bisa. OU Changlin hampir selesai sekarang. Dan semua pemegang saham akan menghancurkan dia. Asalkan kamu menghadiri rapat pemegang saham dan mengambil alih posisi ketua. Kita akan berhasil. Rapat akan segera dimulai. Tolong berkendara lebih cepat. Oke. Sebagai ketua grup OU, kamu melakukan hal-hal seperti ini di belakang kami. Kamu telah merusak kepentingan semua pemegang saham. Aku mengakui bahwa aku melakukan semua ini di belakang kalian. Tapi aku tidak merusak kepentingan semua orang. Kamu tidak? Aku tidak mengerti. Kamu mengambil uang untuk dirimu sendiri, yang seharusnya menjadi dividen pemegang saham. Bagaimana bisa kamu bilang tidak merusak kepentingan kami? Silakan lanjutkan. Biar aku jelaskan. Apa yang baru saja aku katakan. 5 tahun lalu, sebelum grup OU terdaftar, Ada investasi besar di luar negeri. Dan grup OU memiliki arus kas yang cukup. Karenanya, berkat kabar baik ini, harga saham grup OU melonjak dan naik 400% dari harga penerbitannya. Yang ingin aku katakan adalah, investasi ini adalah yang aku alihkan dari grup OU bertahun-tahun lalu. Boleh aku tanya masing-masing dari kalian? Bukankah kalian mendapat keuntungan dari kenaikan harga saham? Apa yang telah aku lakukan selama ini? Semua untuk perkembangan grup OU dan kepentingan setiap pemegang saham. Namun,
kamu dicurigai melakukan penggelapan pajak. Dan itu merusak reputasi grup OU. Apa argumenmu untuk ini? Aku terus menjual sejumlah kecil saham yang dimiliki oleh saya dari tahun sebelum tahun lalu. Dan di pertengahan tahun lalu, saya secara proaktif melaporkan diri sendiri ke CBRD dan otoritas pajak tentang pelanggaran saya. Ini adalah pemberitahuan denda dan tanda terima pembayaran tambahan dan denda untuk pembayaran pajak yang terlambat. Saya membayar denda dengan uang tunai yang diperoleh dari saham yang saya jual. Baru saja, saya memposting tanda terima ini secara online dan juga membuat pernyataan. Kita hanya bisa membuat penilaian dari respons publik di pasar saham. Apakah mereka masih percaya dengan grup OU? Saham grup OU jatuh sejak pembukaan hari ini. Dan sepertinya belum berakhir. Oh Changlin, apapun yang kamu lakukan untuk menyelamatkan, kesalahanmu telah membuat kami kehilangan lebih dari miliaran dolar aset. Dan itu membawa kami kerugian besar. Kamu tidak layak menjadi ketua lagi. Mengapa kamu tidak mengatakan ini? Ketika saham melonjak, Tuan Qi benar. Jadi, saya akan mengumumkan keputusan kedua saya hari ini. Mulai hari ini, saya akan mengundurkan diri dari jabatan ketua. Saya telah menandatangani pengunduran diri ini tepat sebelum rapat pemegang saham ini. Saya sudah merencanakan pengunduran diri sejak lama. Dan itu karena masalah kesehatan saya. Saya telah didiagnosis dengan limfoma. Dan sekarang sudah dalam tahap lanjut. Menurut kondisi kesehatan saya tidak diizinkan lagi menangani urusan manajemen. Maaf, saya belum memberitahu Anda sebelumnya. Saya khawatir masalah kesehatan saya akan berdampak pada bisnis grup. Jadi, saya ingin memilih pemimpin baru untuk grup OU sebelum saya meninggalkan jabatan. Saya dengan ini mengusulkan Ba Vou Hui bertanggung jawab sebagai ketua. Changlin, kamu. Aku setuju. Oke. Terima kasih untuk semua kepercayaan dan dukunganmu. Tapi aku khawatir. Aku tidak bisa menerimanya. Dengan alasan yang baik. Aku tahu semua hal tentang penggelapan pajak. Nyonya U. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku menyembunyikan kebenaran dari kalian semua. Dan ini juga menyebabkan kerugian besar bagi kepentingan grup. Jadi, aku tidak layak menjadi ketua grup OU. Tapi, tidak ada kandidat yang lebih cocok darimu sekarang. Tentu saja ada. Siapa itu? Wakil Presiden grup OU, Ouyang. Yang lebih cocok daripada aku. Dia menunjukkan kemampuannya pada rapat peluncuran produk baru. Aku yakin semua orang bisa melihatnya.
Segera, Oh yang akan menikahi Susiu, putri bos grup Su. Aku percaya. Oh yang pasti punya kemampuan untuk memimpin grup kita menuju masa depan yang lebih baik. Tentu saja, aku pasti akan mendukungnya sebagai presiden eksekutif. Kamu bilang Oh yang akan memimpin grup ke masa depan yang lebih baik. Aku punya pendapat yang berbeda. Oh yang, biar aku tanya kamu. Kamu dan sekretarismu, Lin Meya, akan menikah. Kenapa tiba-tiba putus? Paisaka kamu jelaskan? Apakah kalian semua ingin tahu? Karena Lin Meya adalah anak haram Oh Changlin. Lin Meya dan Oh Yang adalah saudara kandung saya. Kakak, Lin Meya juga punya saudari kembar, bernama Junwono. Bahkan lebih buruk, Durwonan dikirim ke penjara di Thailand. Dan dia adalah seorang bicara. Semuanya, ini adalah skandal. Bisa kalian bayangkan bagaimana Oh akan nampak jika berita ini dirilis? Aku tidak perlu mengingatkan kalian ini, kan? kakak, bagaimana kamu tahu tentang ini? Tidak penting bagaimana aku mengetahuinya. Semua yang hadir di sini harus sangat berhati-hati dengan keputusan kalian. Seperti ayah, seperti anak. Jika kalian bahkan tidak bisa menyelesaikan pertengkaran keluarga, bagaimana bisa kalian menjalankan perusahaan dengan baik? Jadi, kita harus memilih kembali seseorang yang memiliki kompetensi dan juga memimpin grup OU untuk maju. Aku akan merekomendasikan diriku sendiri, Kishan, sebagai ketua grup OU. Oh Hui, karena kamu tidak ingin didakwa sebagai ketua, aku sarankan kamu juga mengundurkan diri dari posisi presiden eksekutif. Paman, meskipun kamu tidak memilih Oh yang sebagai ketua, aku tidak pikir kamu memiliki alasan yang meyakinkan untuk memberhentikanku dari posisi presiden eksekutif. Seseorang sangat berniat baik untuk kepentingan pribadinya sendiri. Aku percaya bahwa setiap dari kalian menyaksikan sejarah perkembangan grup OU dari awal berdirinya hingga skala dan pencapaian hari ini. Jika, seperti yang dia katakan tadi, seperti ayah, seperti anak, grup OU tidak akan memiliki pencapaian hari ini. Aku tidak akan membahas urusan rumah tangga kita untuk didiskusikan lebih lanjut di acara formal seperti ini. Tetapi yang paling penting adalah anggota keluarga harus saling mencintai dan saling toleransi. Kita beruntung menjadi sebuah keluarga. Itu adalah takdir dan juga sebuah berkah. Kita harus lebih menghargai apa yang kita miliki. Semua yang hadir di sini juga harus melakukan hal yang sama. Kita beruntung berkumpul di grup OU. Kita bahkan harus lebih baik dalam menjalankan tugas pribadi, berbagi suka dan duka, mengesampingkan kepentingan pribadi. Maka, grup OU akan memiliki perkembangan yang stabil dan lebih baik. Kita semua akan menang nantinya. Saya masih merekomendasikan Oh Yang sebagai ketua grup OU. Mohon pertimbangkan usaha dan perubahan yang telah dilakukannya sejak bergabung dengan grup OU. Saya yakin kalian semua menyaksikannya. Acara pertunangan Nona Susiwan dan OU yang sedang dipersiapkan. Saya berharap bisa melihat semua pemegang saham saat itu. Kalian tidak perlu khawatir tentang ini. Kakak laki-laki saya telah menemukan tempat yang cocok untuk menempatkan semua furnitur lama kalian dengan tepat. Dia akan meminta orang-orang untuk memindahkan furnitur ke sana nanti. Tolong jangan khawatir lagi. Saya janji, semuanya akan ada di sana dan bebas debu saat Paman Lin bangun. Wei Wei, ayo jangan ganggu Paman Li lagi. Dan kita bisa memindahkannya. Karena itu hanya potongan kecil. Tidak perlu menunggunya. Tidak,
Kakak laki-laki saya khusus memberitahu saya bahwa dia akan mengantarmu ke sana secara pribadi. Jangan khawatir, dia akan segera datang. Mari kita tunggu dia sebentar lagi. Saya belum selesai tadi. Mereka berdua meninggalkan saya di bioskop dan pergi. Mereka sudah menghilang ketika saya menyadarinya. Saya berpikir bahwa saya tidak bisa menemukan mereka, bahkan jika saya mengejar. Lalu, saya menonton seluruh film yang cukup bagus. Ini akan membuat saya kehilangan uang tiket bioskop jika saya tidak menonton film ini. Bukan? Ya. Wei, tolong. Jangan lakukan hal bodoh seperti ini lagi di masa depan. Saya tidak bisa melupakannya. Aku bangun di pagi hari dan dikelilingi olehmu dan sinar matahari. Omong kosong. Tidak tahu malu. Maafkan aku, karena mulutku yang besar. Abaikan apa yang baru saja aku katakan. Tidak apa-apa. Aku juga membaca pesan ini di momennya. Kamu melihatnya? Bukankah Susiu memblokirmu dari pesan ini? Dia benar-benar tidak tahu malu. Dia pasti sengaja memposting pesan ini untukmu. Ini benar-benar membuatku kesal. Oke, tolong jangan marah lagi. Aku sekarang adik perempuan Ouyang. Dan itu tidak ada hubungannya lagi denganku. Jika dia memiliki hubungan baru, aku tidak punya hak untuk bertanya. Karena aku tidak memenuhi syarat. Tolong jangan lakukan hal-hal seperti ini. Untukku lagi.